Welcome back to Eagle Kids Online Service bersama Not dan Pen dan Pupu. Tapi mana Pupu ya? Iya ya, Pupu kok belum ada? Sementara kita tungguin si Pupu, gimana kalau kita doa dulu? Boleh. Yuk teman-teman, lipat tangan dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini. Kami semangat Tuhan mau beribadah bersamamu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ngomong-ngomong karena Pupu belum datang, gimana kalau kita main games dulu? Boleh. Kita main games Simon Says. Simon Says, oke. Jadi mainannya gini. Kalau aku bilang Simon Says, kamu dan adik-adik semua di rumah harus mengikuti instruksiku. Kalau di depannya aku tidak bicara Simon Says, berarti jangan diikuti. Gampang kan? Oke, gampang. Teman-teman di rumah pasti ngerti kan? Oke, kita mulai. Mulai ya. Simon Says, angkat tangan kanan. Simon Says, angkat tangan kiri. Simon Says, goyangkan tangan kita. Turunkan tangan. Oh, iya. Aku tidak bilang Simon Says. Teman-teman di mana di rumah? Pasti benar juga nih, nggak kayak aku ya. Oke, 1 poin buat Not. Yeay. Sekarang giliranku. Rentangkan tangan. Aku tidak bilang Simon Says. Ya. 1 sama. Oke, giliranku sekali lagi ya. Ya, oke. Simon Says lompat. Simon Says jongkok. Simon Says berdiri. Jongkok. Aduh ya. 2-1. Cepat sekali. Teman-teman harus ikut ini. Dengar baik-baik karena cepat ini ya. Oke. Aku akan fokus. Giliran Not sekarang ya. Oke, giliranku. Simon Says putar. Simon Says lompat. Simon Says jongkok. Simon Says berdiri. Simon Says angkat tangan kanan. Turunkan tangan. Aku benar. Wah, adik-adik di rumah juga hebat-hebat semua. Pasti bener semua nih. Oke deh, kalau gitu sekarang kita mau ngapain? Mau main games yang lain dulu? Jangan. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Oke, teman-teman di rumah bisa bangkit berdiri. Bisa siap-siap. Kita mau memuji Tuhan ya dalam 3, 2, 1. Praise God. Hey kids, are you ready to move your feet? Move your hands, move your body. Want to dance to the Lord? Come on. Come on. Can you clap your hands like this? Sing na 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 na, sing it up. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make, every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I did in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. As of mercy, waves of grace, everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 na. Come on, dance with us. Na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you.
are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Come on, move your body, come on. Na 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 na. Na 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 na. Yeah, come on, shout Jesus. Come on, kids, let's clap our hands together. Get ready to dance together, come on. In 1, 2, let's jump together. I'm gonna jump up and down, gonna spin right around, gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna deafen the crowd, gonna send my praise to heaven. I'm gonna jump up and down, gonna spin right around, gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna deafen the crowd, gonna send my praise to heaven. Are you ready to run? I will run and I will never gonna stop. I follow Jesus till the day I drop. I can do all things through Christ who strengthens me. When you got such a lot, when you got not a lot, what? Be happy. I'm gonna jump up and down, gonna spin right around, gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna deafen the crowd, gonna send my praise to heaven. I'm gonna jump up and down, gonna spin right around, gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna deafen the crowd, gonna send my praise to heaven. Are you ready to run? I'll be running, I will never gonna stop. I follow Jesus till the day I drop. I can do all things through Christ who strengthens me. Come on, show your muscle. When you got such a lot, when you cannot allow, what? Be happy. Come on, dance together for Jesus. Can you do this? I will run and I will never gonna stop. Follow Jesus. Come on, roll your body. I can do all things through Christ who strengthens me. When you got such a lot, when you cannot allow, what? Be happy. Come on, make some noise for Jesus. Hallelujah. Yeay, wow seru sekali. Hai Nah, teman-teman. akhirnya datang juga ya Pupu ya. Sorry aku terlambat. Kamu dari mana saja? Kita sudah nungguin kamu dari tadi. Sebenarnya aku lupa kalau hari ini kita harus ada bermain bersama. Sorry ya teman-teman. Makanya Pupu jangan suka hapus-hapus. Sekarang ingatan kamu juga kehapus kan? Pupu, kamu kan suka lupa nih. Harusnya kamu itu membuat to-do list. Ah bener tuh. Tulis apa itu? To-do list itu kita jadi mencatat semua hal yang ingin kita lakukan dalam satu hari. Jadi contohnya sehabis bermain bersama kalian, aku mau mengerjakan PR matematika dan juga membersihkan kamarku. Oh tidak, aku lupa kalau hari ini ada PR matematika. Untung kamu ingatkan Otto, terima kasih. Gimana sih Pupu? Aku aja punya to-do list. Oh ya, coba sebutkan apa aja yang hari ini, apa aja yang akan kamu lakukan hari ini. Oke, jadi aku mulai to-do listku dengan
Pertama-tama bangun pagi, habis itu aku makan pagi dan juga mandi. Setelah itu jam 8 aku mengerjakan PR matematika dan juga aku merapikan kamar. Setelah itu aku membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Lalu aku makan siang di jam 12. Habis itu bermain bersama kalian. Wow, kamu hebat, Pen. Berarti kamu udah selesai mengerjakan PR matematika dong. Sebenarnya yang udah aku kerjain cuman makan sama main sih. Aduh Pen, kalau kamu sudah buat to-do list itu juga harus dilakukan. Kalau kamu nggak cuma hanya membuat, tidak melakukan, sama aja sama si Pupu. Kamu sama aja sama aku. Enggak dong. Seenggaknya aku tahu apa itu to-do list. Dan seenggaknya aku juga buat apa itu to-do list. Sama aja. Sudah, jangan berantem. Sekarang waktunya kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Okay, kids, let us prepare our hearts. We want to come to Him, we want to worship Him, we want to feel His presence. Can you put your hands in your heart like this? We want to sing this song together. Thank you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life. And you died for me, you died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. Amen. Let's sing together with all our hearts. Come and sing. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be mine. I want to love you more, giving you my life, life and all. You died for me, you sacrificed. I want to get you, Lord. Sing, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up. Sing, I love you, Lord.
Jesus. I grow. Can you lift up your hands like this and sing it? I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving. I'll never forget, I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. And I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. Lord, thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you that we can come to you. We can feel your presence. We can worship you, Lord. And now we are ready to hear your voice. We are ready to listen to your words. Come and speak to us, Lord. We are ready to receive more. Thank you, Lord. We love you more than anything else, more than anyone in our life. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Hai adik-adik. Wah, gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Hari ini Kak Shelin happy banget karena kita bisa ibadah sama-sama lagi. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman, kita mau doa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hatimu. Berkati kami agar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Shelin bawa buku loh. Karena habis ibadah nanti Kak Shelin mau kerjain tugas. Habis gitu nanti malamnya Kak Shelin mau pergi makan-makan sama keluarga Kak Shelin. Kalau kalian gimana nih? Kalian sudah tahu belum setelah ibadah mau ngapain? Atau besok kalian mau ngapain? Mungkin sebagian dari kalian bilang, kan masih nanti Kak, kan masih besok. Buat apa dipikir sekarang? Eits, tapi jangan salah. Waktu itu sangat berharga loh adik-adik. Bahkan orang terkaya sekalipun tidak bisa membeli waktu. Menurut kalian, nih Kak Shelin bawa jam. Nah, menurut kalian, waktu apakah bisa diputar kembali? Coba ya Kak Shelin putar. Oh, ternyata kalau di jam ini bisa, tapi secara realnya atau aktualnya tidak bisa loh. Nah, waktu itu sangat berharga karena tidak bisa diputar lagi. Jadi kita harus pakai waktu dengan bijaksana, harus pakai waktu dengan sebaik mungkin. Mungkin kalian berpikir, Kak, aku kan masih kecil, aku masih punya banyak waktu. Nah, tapi ingat, justru karena kalian masih kecil, kalian punya banyak waktu untuk menggali potensi kalian, untuk melakukan hal-hal yang berguna. Nah, contohnya nih, Kak Sherlyn ya. Pada saat Kak Sherlyn kecil, Kak Sherlyn disuruh gitu ya, kayak orang tua Kak Sherlyn mengeleskan Kak Sherlyn gitu bahasa. Ya, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, tapi dulu Kak Sherlyn berpikir, aku gak suka belajar bahasa. Aku sukanya main aja. Jadi pada saat les, Kak Sherlyn gak sungguh-sungguh. Nah, kemudian Kak Sherlyn bilang sama mama, kalau Kak Sherlyn sudah stop aja gak mau les. Gitu, karena Kak Sherlyn gak suka. Nah, ternyata sekarang setelah Kak Sherlyn sudah dewasa, sudah besar, Kak Sherlyn baru sadar, oh iya, ternyata belajar bahasa asing itu juga perlu loh. Belajar itu perlu, penting.
Nah, Kak Shelin menyesal karena Kak Shelin gak bisa putar lagi waktunya. Sekarang pada saat Kak Shelin sudah dewasa, Kak Shelin masih bisa belajar sih. Tapi tentunya pasti beda dong dengan kalian yang sudah mulai dari kalian kecil. Pasti sudah jauh lebih jago dari Kak Shelin yang mungkin sekarang baru mulai belajar bahasanya. Nah, oleh karena itu kita tahu ya sekarang bahwa waktu itu sangat penting karena tidak bisa diputar lagi, tidak bisa dikembalikan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita dan akhirnya menyesal seperti Kak Sherlyn. Adik-adik, bagaimana nih cara kita memanfaatkan waktu dengan baik? Salah satu contohnya yaitu dengan membuat perencanaan atau to-do list. Nah, di Alkitab juga ada loh kisahnya tentang salah satu tokoh Alkitab yang dia membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatunya. Kita dengerin ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yosua 2 dan 6, tembok Yeriko. Sesudah Musa meninggal, Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Ketika bangsa Israel sampai di depan kota Yeriko, Yosua sadar mereka harus membuat rencana untuk merebut kota tersebut. Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk melihat keadaan kota itu. Mengetahui maksud orang Israel, maka kota Yeriko menutup pintu gerbangnya, tidak ada orang yang dapat keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku menyerahkan Yeriko ke tanganmu. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali harus kamu mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala itu panjang bunyinya, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh." Berkatalah Yosua kepada para imam, tentara, dan orang Israel, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Janganlah bersorak, dan jangan perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu melakukan hal itu selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi dan mengelilingi kota itu dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka keliling 7 kali. Di hari itu, bangsa Israel berkeliling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara. Tetapi pada keliling yang ke-7, ketika sangkakala dibunyikan, Yosua berkata pada bangsa Israel, "Bersoraklah, sebab Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepadamu." Kemudian, bangsa Israel bersorak dengan nyaring dan memuji Tuhan. Haleluya! Haleluya! Dialah panglima terbesar kita. Haleluya! 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 Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya! Apa yang terjadi berikutnya? Tembok Yeriko runtuh. Haleluya! Haleluya! Puji Tuhan. Namanya besar. Haleluya! Tuhan hebat. Haleluya! Karena Yosua dan bangsa Israel melakukan tepat seperti perintah Tuhan, maka Tuhan melakukan seperti yang telah difirmankannya kepada Yosua. Nah, kita sudah dengar nih, ternyata Yosua ketika dia sudah mendengar rencana dari Tuhan, bagaimana strategi untuk meruntuhkan tembok Yeriko, Yosua tidak diam saja. Dia buat perencanaan, adik-adik. Pertama, dia menyusun barisannya,
Ya, jadi yang membawa senjata ditaruh di barisan terdepan pada saat perang. Nah, itu sudah direncanakan oleh Yosua. Lalu Yosua juga buat rencana. Di hari ke-7 dia bangun lebih pagi. Karena di hari ke-7 Yosua harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau Yosua tidak membuat perencanaan atau to-do list, wah, pasti di hari ke-7 belum tentu Yosua dapat melakukan dengan berhasil semua rencana atau semua tugas yang Tuhan sampaikan. Nah, kira-kira di sini semua sudah tahu belum? Apa sih to-do list itu, Kak? To-do list itu rencana sederhana. Seperti apa? Seperti ini, Kak Shelin sudah buat nih. Nah, this is my to-do list. Nah, Kak Shelin tulis di bangun pagi jam 6. Lalu jam 7 setelah bangun pagi, lalu jam 7 hingga jam 7.20 Kak Shelin mau saat teduh dulu 20 menit. Lalu setelah saat teduh jam 7.20 sampai 7.25 Kak Shelin mau membersihkan tempat tidur. Setelah itu Kak Shelin mau mandi, sarapan, dan mempersiapkan laptop, alat tulis untuk sekolah. Atau kalau sekarang sekolahnya sudah onsite, bisa ke sekolah, Kak Shelin siapkan itu peralatannya untuk berangkat ke sekolah. Nah, sehingga pukul 8 bisa join sekolah online atau sudah bisa sampai di sekolah. Nah, ini yang namanya to-do list. Jadi kita membuat perencanaan kira-kira dalam satu hari ini aku mau ngapain aja ya. Oh, habis makan aku mau mandi dan lain sebagainya. Nah, dengan membuat to-do list ini kita bisa jadi tahu loh adik-adik, kira-kira waktu kita nih habis dipakai untuk apa ya? Jangan-jangan dipakai untuk nonton atau dipakai untuk bermain. Waktunya banyak banget untuk bermain. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa ubah, kita bisa ganti dengan belajar. Nah, kita susun waktunya dengan baik. Gitu. Kak, kenapa sih kok harus buat to-do list atau membuat perencanaan? Kakak kasih contoh ya. Misalkan kita tidak membuat rencana, misalnya seperti ini. Hari Minggu, Mama mau ajak adik-adik pergi ke luar kota untuk liburan bersama keluarga. Nah, tapi kalian hari Seninnya ada ulangan nih. Kalau kita tidak buat to-do list atau perencanaan, kita tidak tahu kapan harus belajarnya. Dan akhirnya pada saat hari Minggu, kita tidak bisa ikut deh keluar kota. Atau mungkin kita ikut tapi tidak bisa belajar. Nah, sedangkan kalau kita sudah membuat perencanaan sebelumnya, kita tahu kalau hari Senin ulangan dan hari Minggu kita mau pergi keluar kota, berarti hari Jumat dan hari Sabtu kita sudah harus belajar dulu. Sehingga kita bisa menikmati liburan juga sama keluarga. Itu loh adik-adik pentingnya membuat to-do list atau perencanaan. Nah, kita buka ya, di ayat Alkitab juga ada loh contohnya di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wow, bahkan semut juga jadi contoh loh buat kita. Semut dia rajin, dia sudah tahu kalau di musim dingin dia tidak dapat mengumpulkan makanan. Oleh karena itu dia sudah merencanakan, oke, berarti pada saat sebelum musim dingin, pada saat musim panen dia mengumpulkan makanannya dulu buat persediaan nanti
ketika dia tidak bisa mencari makanan. Nah, kita juga mau ya jadi seperti semut yang rajin dan disiplin waktu dengan membuat perencanaan. Selain itu, yang tidak kalah penting dari membuat perencanaan adalah melakukannya. I will do my to-do list. Iya, karena ketika kita sudah buat nih, wah jam 7 aku harus bangun pagi, lalu ini dan itu. Tapi kita tidak melakukannya. Ya sama saja dong. Nah, kita tidak mau ya seperti itu. Kita mau untuk membuat perencanaan dan melakukannya. Memang pada saat awalnya pasti terasa susah untuk disiplin sama waktu dan rencana yang sudah kita buat. Tapi ketika kita mau berusaha untuk disiplin, itu lama-lama akan jadi kebiasaan loh. Nanti secara otomatis kita bangun jam 7 pagi. Lalu setelah bangun saat teduh dan lain sebagainya sesuai dengan rencana kita. Nah, kita sama-sama belajar ya. Kak Sherlyn mau loh adik-adik setelah firman hari ini benar-benar buat ya rencana mulai dari hari ini. Kira-kira habis ibadah mau ngapain? Lalu besok mau ngapain? Itu ya. Dan jangan lupa melakukannya. Kita buka ya, ada satu ayat lagi. Di Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Wow, ternyata di Alkitab juga dijelaskan ini bahwa ketika kita rajin, disiplin waktu, semua rencana akan berhasil. Tapi ketika kita tergesa-gesa karena tidak disiplin waktu, maka akan mengalami kekurangan. Contohnya, misal nih kita tidak membuat to-do list gitu ya. Nah, kita merasa sekolahnya kan masih jam 8. Berarti sekarang kan setengah 8. Udah enggak apa-apa, aku main handphone dulu aja atau main game dulu aja. Oh, padahal kalian masih perlu waktu untuk sarapan. Ya, masih perlu waktu untuk mempersiapkan peralatan tulisnya. Nah, itu gunanya to-do list ya. Kalau kita tidak melakukannya, kita skip, pasti ada kegiatan yang kita tidak lakukan. Contohnya, akhirnya kita tidak sarapan atau tidak saat teduh jadinya. Nah, kakak yakin dan percaya ketika kita taat dan mau disiplin, membuat to-do list dan melakukannya, maka kita akan jadi pribadi yang tahu tujuannya kita apa. Dan hari-hari kita semakin efektif loh. Selain itu, kita juga tahu prioritas apa yang harus didulukan. Nonton dan bermain boleh, tapi lebih baik kita melakukan hal yang berguna terlebih dahulu atau tanggung jawab kita, baru deh kita bisa bermain, baru kita bisa nonton. Oke? Yuk, setelah ini Kak Sherlyn ingin kalian untuk membuat to-do list dan kalian bisa share loh. Kalau kalian sudah buat to-do list bisa share ya di kakak CGL kalian. Atau bagi anak-anak adik-adik All Stars yang masih belum bisa tulis, mungkin bisa buat rencana dan minta tolong mama papa untuk bantu. Kira-kira hari ini aku harus ngapain aja ya. Nah, wah kakak percaya setelah ini semuanya tambah disiplin waktu. Dan itu memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita sudah selesai firman-Nya. Kita mau sama-sama tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk membuat perencanaan. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukannya juga. Tuhan, tuntun kami Tuhan jadi anak yang disiplin. Sehingga kami tahu
kami harus fokus melakukan apa. Dan kami juga tahu tujuan hidup kami ya Bapa. Sehingga semua rancangan-Mu atas hidup kami terjadi dengan sempurna. Tuhan Yesus, tuntun kami ya Bapa. Adik-adik sekarang boleh angkat tangannya. Terimalah berkat, kasih, damai dan sukacita dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik hari ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, gimana? Sudah siap untuk aktiviti hari ini? Yuk kita akan sama-sama hari ini membuat penutup pensil. Ya, seperti ini. Yang caranya kalian sebelum kita memulai pastikan dulu siapkan alat-alatnya. Ya, kalau sudah ambil kertas warna. Ya, kalian bisa menggunakan kertas warna apapun. Di sini kakak akan menggunakan kertas warna pink. Lalu buat lingkaran yang lebih besar daripada tutup botol kalian. Nih, misalkan nih ya. Nih kita akan buatnya lebih besar. Oke, kalian buat dua lembar seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan gunting. Ya, ini pegang seperti ini. Lalu kalian gunting semua sisinya. Semua sisi seperti ini. Ya, sampai semuanya jadi tergunting, jadilah ini. Nih lihat ya, semuanya sudah tergunting. Lalu ambil tutup botolnya, kita akan pasangkan. Ini ya, caranya lipat semua bagian. Lipat tadi guntingan-guntingan tadi. Bentuk dulu seperti ini. Lalu ambil isolasi. Ya, kita akan tempelkan. Seperti ini. Untuk ini nggak terlalu rapi, nggak apa-apa ya, karena nanti kita akan tutup dengan covernya. Jadi it's okay kalau masih ada lekukan atau masih kurang rapi, nggak apa-apa ya, karena memang ini masih bagian dalamnya. Jadi it's okay. Oke, lihat nih ya, sudah nutup bagian bawahnya. Lalu bagian atasnya juga sama. Kita lipat, bentuk dulu bulat ya. Bulatkan seperti ini. Oke, kalau sudah, ambil isolasinya. Kita akan tempelkan. Seperti ini. Ya, ini memang belum rapi, nggak apa-apa. Oke, terang. Tempelkan lagi. Pastikan menutupi semua bagian tutup botol. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita ambil kertasnya yang berukuran 1 kali 15 cm, lebih kurang ya. Kalian kalau mau pakai yang lebih panjang ya apa-apa ya, tapi cukup sih ini 1 kali 15 cm. Kalian tutupkan ke sisi samping dari tutup botolnya. Oke, cukup. Ini kakak akan gunting sedikit. Ya, sudah jadi seperti ini. Lalu kalian bisa tuliskan inisial nama kalian ya, misalkan namanya Jennifer ya, J, kita beri J ya. Baliknya juga bisa diberi J. Oke, lalu untuk membuat ini bawahnya ini, untuk gagangnya ini, kita ambil kertas ukuran 2 cm kali 15 cm, lebih kurang ya. Lalu ambil pensilnya, dicoba dulu, diputar ya, karena setiap pensil beda-beda ukurannya. Putar seperti ini sampai selesai, sampai ujung ya. Nih, lalu kalian beli double tape di sini atau lem, tempelkan ya. Di sini kakak sudah punya nih. Oke, lalu
kita tempelkan ke tutup botolnya ya dengan menggunakan lem, atau kalau mau cepat ya, kalau kalian punya dan mau cepat bisa menggunakan lem tembak ya, atau pakai double tape juga bisa, tapi akan lama. Begitu juga dengan lem ini, lem yang kakak gunakan ini juga akan cukup lama ya, jadi kakak akan diamkan dulu. Dan kalau sudah jadi, nanti akan jadi seperti ini ya. Lalu kita pasangkan ke pensil kita dan jadi deh penutup pensil kita. Oke, selamat mengerjakan. God bless you. Mulai hari ini aku belajar membuat to-do list setiap hari supaya aku tidak mudah lupa. Dan aku juga belajar tidak cuma menulis to-do list, tapi juga akan melakukannya. I will do my to-do list. Yuk katakan sama-sama. I will do my to-do list. Nah, sekarang coba kalian sebutkan to-do list kalian. Aku duluan ya. Oke. Aku bangun jam 7 pagi. Setelah itu aku sarapan. Habis sarapan jam 8 sampai jam 12 aku sekolah online. Oh iya, setelah sekolah online aku makan siang. Jam 1 sampai jam 3 aku membuat PR. Lalu jam 3 sampai jam 5 sore aku bermain dengan saudaraku. Setelah itu aku membantu mama masak untuk makan malam. Dan jam 6 malam aku makan malam bersama keluargaku. Wah. Kalau kamu gimana, Pen? Kalau aku mirip sih sama Pupu, tapi ada yang beda nih. Jadi aku bangun jam 7 pagi dan mulai hariku dengan saat teduh. Wow, iya, saat teduh. Itu penting loh, teman-teman. Setelah itu aku akan makan pagi. Habis itu jam 8 aku akan ikut online school. Sekolah dulu sampai jam 12. Setelah itu mengerjakan PR dari jam 12 sampai jam 3. Lalu jam 3 akan bermain games, tapi cuma 1 jam. Hanya 1 jam. Setelah itu jam 4. Ini nih yang paling aku tunggu-tunggu. Waktunya untuk CG Kids. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk join CG Kids juga. Setelah itu malamnya aku akan pergi bersama dengan keluarga. Wah, good job semuanya. To-do list kalian bagus-bagus. Gimana dengan kalian semua yang ada di rumah? Yuk kita juga membuat to-do list, lalu bisa diberikan kepada kakak-kakak CG Kids. Yuk kita tunggu ya to-do list kalian. See you and God bless you.